Joel Embiid selalu ingin menang. Ia baru saja selesai berkompetisi di Olimpiade 2024 yang merupakan ajang internasional pertamanya dan berhasil mendapatkan medali emas. Namun demi mendapatkan medali itu, center yang sempat meraih trofi MVP NBA 2023 ini harus mengkhianati negaranya sendiri untuk bergabung dengan tim USA. Joel Embiid sedang menjalani masa prime-nya di NBA. Di usianya yang ke-30 tahun ini, ia tampil sebagai salah satu center terhebat dan paling dominan di NBA. Embiid pun telah meraih berbagai penghargaan individu yang sangat bergengsi, seperti MVP NBA pada 2023 serta scoring champion atau pencetak poin terbanyak semusim selama 2 tahun beruntun. Ia juga sempat menunjukkan puncak dominasinya dengan mencetak 70 poin melawan Victor Wembanyama dan Spurs pada Januari lalu. Namun, selama menjadi pebasket profesional, Embiid masih belum meraih kemenangan yang berarti, yaitu menjadi juara. Di babak playoff, Embiid selalu gagal untuk mencapai final wilayah timur. Selalu ada berbagai alasan di balik kegagalannya, mulai dari cedera hingga performa yang tidak memuaskan di saat timnya Philadelphia Sixers membutuhkannya. Namun, Embiid masih tetap berusaha keras untuk menang, dan ia melihat Olimpiade Paris tahun ini sebagai tempat yang sesuai untuk mencapai tujuannya. Embiid adalah pemain berkebangsaan Kamerun. Namun pada Oktober 2023 lalu, ia mengejutkan dunia dengan memutuskan untuk bermain bersama tim USA untuk Olimpiade 2024 ini. Dan anehnya lagi, sebenarnya sebelum bergabung dengan USA, Embiid sudah dirumorkan untuk bermain bersama timnas Prancis. Tapi sebenarnya apa yang terjadi dengan Embiid dan apa yang membuatnya sampai dapat mengkhianati dua negara sekaligus? Untuk mendapatkan jawaban tersebut, kita harus lihat terlebih dahulu kisah hidup Embiid. Joel Embiid lahir pada 16 Maret 1994 di Yaoundé, ibu kota Kamerun. Saat kecil, ia sudah diarahkan untuk menjadi pemain voli profesional oleh ayahnya, Thomas Embiid. Hal tersebut dikarenakan olahraga voli tidak memicu kontak fisik yang besar jika dibandingkan dengan olahraga lain. Namun, semuanya berubah saat Embiid bertemu dengan Luc Mbah A Mousty, mantan pemain NBA yang juga merupakan orang asli Yaoundé. Saat itu, usia Embiid masih 15 tahun, dan karena tinggi badan serta potensinya yang menjanjikan, Mbah Mousty akhirnya mengantarkannya untuk bermain di Amerika Serikat dan menjadi pebasket profesional di sana. Embiid memulai perjalanan basketnya di Amerika di sekolah Montverde Academy, alma mater Mbah Mousty sekaligus salah satu sekolah basket terhebat di Amerika. Saat itu Embiid hanya bisa bahasa Prancis saja, bahasa utama negara Kamerun. Ia tidak mengerti satupun kosakata bahasa Inggris. Namun, Embiid masih tetap hebat dan menjadi prospek bintang 5 sebelum bergabung dengan University of Kansas. Ia pun berhasil dipilih pada urutan pick ketiga oleh Philadelphia Sixers di NBA Draft 2014. Dan pada tahun yang sama, Embiid berulang kali menunjukkan dukungan serta keinginannya untuk bermain bersama timnas Prancis. Tak hanya karena Prancis merupakan negara basket yang cukup hebat, Kamerun juga sempat menjadi negara jajahan Prancis, sehingga Embiid merasakan adanya kedekatan di antara mereka. Selain itu, Embiid juga menyebut jika beberapa keluarganya merupakan orang Prancis dan juga tinggal di sana. Beberapa tahun pun berlalu dan Embiid akhirnya berhasil berkembang menjadi seorang bintang bersama Sixers. Pada 2018, Embiid menyebut jika ia sebenarnya ingin membela Kamerun. Namun, karena kondisi negara serta manajemen yang buruk, pilihan Embiid akhirnya mengerucut pada dua negara saja, yaitu Prancis dan USA. Tapi, mengapa Embiid juga menyebut USA? Sederhana saja, hal tersebut karena ia sudah hidup dan bekerja di sana sejak berusia 16 tahun. Setelah mendengar pernyataan Embiid, para pemain timnas Prancis pun mulai menyampaikan berbagai ketidaksetujuan. Evan Fournier contohnya. Ia sangat tidak nyaman jika ada seorang pemain yang bermain untuk negara lain yang tidak ada hubungan apapun dengannya. Nicolas Batum pun juga menyebut jika ia menentang para pemain naturalisasi. Bahkan legenda basket Prancis Tony Parker pun juga tidak setuju dengan Embiid yang berpotensi akan dinaturalisasi. Namun, situasi berubah dengan cepat 3 tahun kemudian. Pada 2021, Embiid mulai memasuki masa-masa kehebatannya di NBA dan ia berhasil menjadi finalis MVP. Pada tahun yang sama, Embiid mengirim surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron berisi permohonan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Prancis. Ia bahkan juga berjanji dalam surat itu jika ia hanya akan bermain untuk timnas Prancis saja. Usaha Embiid untuk bermain bersama timnas Prancis pun tak berhenti sampai di situ. Setahun kemudian, ia menyampaikan permohonan untuk bermain bersama timnas Prancis lagi kepada Boris Diaw yang merupakan mantan pemain NBA sekaligus manajer timnas Prancis, serta Jean-Pierre Choutat yang merupakan presiden Federasi Basket Prancis. Dengan Embiid yang sudah berkembang menjadi pemain kelas MVP, Evan Fournier pun akhirnya berubah pikiran dan mencoba untuk merekrutnya. Rudy Gobert juga menyebut jika ia tidak keberatan jika Embiid bermain untuk Prancis. Dan pada Juli 2022, Embiid akhirnya resmi menjadi warga negara Prancis.
Dan ia dapat bermain untuk mereka di ajang-ajang internasional besar terdekat seperti Eurobasket 2022, Piala Dunia FIBA 2023, dan Olimpiade Paris 2024. Namun, beberapa bulan kemudian, ia juga dikabarkan mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Jadi, dia punya 3 kewarganegaraan sekaligus. Pada musim 2022-2023, Embiid mengalami cedera di jempol kanannya yang membutuhkan operasi setelah musim berakhir, sehingga ia akhirnya tidak bisa bermain di Eurobasket. Ini merupakan momen yang sangat krusial, sebab dengan absennya membela Prancis, maka kesempatan masih ada bagi Embiid untuk berkhianat dan pindah ke timnas lain. Jika Embiid sudah bermain bersama Prancis saat itu, tidak mungkin ia langsung pindah bermain bersama timnas lain pada tahun-tahun berikutnya. Dengan kondisi badannya yang tidak memungkinkan, Embiid jadi terlihat tidak 100% bersedia untuk bermain bersama Prancis. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh Grant Hill, manajer tim USA. Jika dilihat-lihat, tim USA memang masih memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Namun mereka masih kekurangan pemain center yang kompeten. USA hanya dapat mengandalkan Anthony Davis yang rentan cedera dan Bam Adebayo untuk bermain di level tertinggi. Jika dibandingkan dengan talenta center internasional lainnya, Amerika masih dapat dikalahkan dengan mudah di bagian ini. Maka dari itu, Hill akhirnya mencoba berdiskusi dengan Embiid demi membahas potensinya untuk bermain bersama tim USA. Setelah bertemu dengannya, Hill juga semakin yakin jika Embiid memang belum sepenuhnya berkomitmen untuk bermain bersama Prancis. Maka dia juga percaya kalau Embiid nantinya bakal membela Amerika di Olimpiade. Embiid lagi-lagi absen membela Prancis di Piala Dunia FIBA 2023 karena ia juga menggelar pernikahannya di saat yang sama. Dan seperti yang kita tahu, Prancis dipermalukan habis-habisan di ajang ini karena gugur bahkan di fase grup. Melihat situasi ini, Prancis akhirnya memberi ultimatum kepada Embiid untuk memutuskan apakah ia akan membela mereka atau tidak sebelum 10 Oktober 2023. Rumor mengatakan jika Embiid tidak menyukai tekanan yang diberikan kepadanya oleh Prancis ini. Dan akhirnya, 5 hari sebelum batas yang diberikan Prancis, Embiid mengumumkan jika ia akan membela tim USA di Olimpiade 2024 dan ajang-ajang internasional lainnya. Dalam postingannya, Embiid menyebut bahwa ia ingin bermain bersama rekan-rekannya di NBA serta para fans yang sudah mendukungnya sejak ia menginjakan kaki di Amerika. Dan yang terpenting, ia ingin melakukan semua ini demi anaknya yang lahir di Amerika. Keputusannya ini tentu mendapatkan banyak hujatan dari berbagai pihak. Shooter menyebut jika Embiid memilih tim USA agar dapat lebih mudah meraih medali emas. Jangankan Prancis, orang-orang di Kamerun pun juga kesal dengan Embiid. Kamerun hampir saja bisa bermain di Olimpiade tahun ini kalau mereka juara di ajang FIBA Olympic Qualifying Tournaments kemarin. Namun karena Embiid tidak ingin membantu mereka pun harus kalah di babak semifinal dan kesempatan itu pun pupus. Jika ia bermain bersama mereka, sebenarnya Embiid juga bisa menarik pemain-pemain hebat Kamerun lainnya seperti bintang NBA Pascal Siakam dan Christian Koloko untuk membantunya. Sebaliknya, Embiid memilih jalan yang lebih mudah untuk memenangkan medali emas. Dan dengan begitu saja, susah payah Prancis untuk mendapatkan Embiid, mulai dari mengurus paspor hingga naturalisasi, semuanya menjadi sia-sia. Padahal Embiid sendiri yang menyatakan dan memohon jika ia ingin bermain untuk Prancis. Dan kebetulan sekali, Embiid dan USA harus bertemu dengan Prancis untuk merebut medali emas di Olimpiade tahun ini. Meski pada akhirnya USA berhasil menang, performanya bisa dibilang cukup mengecewakan. Embiid hanya mencetak 4 poin, 3 rebounds, dan 2 assist. Ia tidak bisa mencetak 1 field goal pun dan semua poinnya itu ia dapat dari free throw. Embiid memang berhasil memberikan permainan yang hebat saat melawan Serbia di babak semifinal. Namun di babak final ini, ia jelas tertolong oleh bintang-bintang USA lainnya untuk meraih medali emas gratis. Parahnya lagi, sebelum bertanding melawan Prancis, Embiid malah menyebut jika ia kemungkinan tidak akan bermain untuk USA lagi di Olimpiade berikutnya. Dan hal ini semakin menunjukkan jika ia hanya ingin mendapatkan medali emas dengan mudah. Embiid memang telah mengecewakan hati Prancis dan Kamerun. Namun, ya, pada akhirnya ia hanya ingin memenangkan sesuatu sebelum karir basketnya berakhir. Di sisi lain, kehadiran Embiid di tim USA pun menutup kelemahan terbesar mereka meskipun performanya di Olimpiade tahun ini belum sepenuhnya konsisten. Tapi apapun yang terjadi, perjalanan Embiid di tingkat internasional pastinya akan selalu menarik untuk diikuti. Itulah episode kali ini. Diskon 10% cuma di bulan kemerdekaan, bikin jersey cuma 100.000 per setel di Easy Sportswear. Gratis ongkir, gas langsung cekot aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.